Namaku Irvin. Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas negeri yang ada di kota Bandung. Pengalaman yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang sebuah pohon besar yang ada di kampusku. Sebuah pohon beringin yang konon katanya sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum kampus ini berdiri pun pohon ini sudah ada. Cerita ini aku alami ketika aku dan teman-teman berniat untuk bermain di area pohon besar itu. Maksud kami adalah karena kami penasaran dengan mitos yang ada. Yang katanya di pohon ini sering ada penampakan yang menyeramkan. Ditambah aku dan teman-temanku ini adalah orang-orang yang memang percaya dengan hal seperti itu. Jadi rasa penasaran pun semakin besar. Hari itu sekitar jam 7 malam. Kami pun berangkat menuju kampus. Ada aku dan kedua temanku. Ya, hanya kami bertiga. Sesampainya di kampus, kami langsung menuju area pohon besar itu. Dan langsung duduk di kursi yang ada tak jauh dari pohon itu. Kulihat suasana kampus pun mulai sepi. Sedikit demi sedikit mahasiswa yang ada di kampus pun terlihat mulai pulang. Kami bertiga pun memulai pembicaraan sambil membelakangi pohon ini. Kami membuka obrolan mulai dari topik tentang mitos-mitos yang ada di Bandung sampai mitos yang ada di belakang kami sekarang ini. Awalnya terasa biasa saja. Hanya ketika salah satu temanku sedikit berkata sompral, suasana pun kurasakan tiba-tiba saja berbeda. Udara yang tadinya sangatlah dingin, entah kenapa tiba-tiba mulai terasa gerah sekali. Pikirku positif saat itu. Mungkin karena jaket yang kupakai ini tebal. Namun ketika aku bertanya pada temanku lainnya, mereka pun mulai merasakan hal yang sama. Lalu aku yang saat itu sudah mulai merasa bahwa pohon ini memiliki energi yang berbeda, memutuskan untuk menyudahi dan pulang saja. Namun berbeda dengan temanku. Temanku berkata sompral lagi. Dia bilang, kita pulang jika sudah melihat sosok penunggu di sini. Dengan refleks aku pun berkata, wah, gila sih kalau sampai lihat yang kayak gitu. Enggak, gue mau pulang aja. Udah deh, jangan aneh-aneh. Kan perjanjiannya cuma lihat-lihat bentar. Ketika aku berbicara seperti itu,
Satu temanku yang lain malah memperkeruh suasana dengan berkata, kalau di sini penunggunya adalah kuntilanak. Sampai hal aneh pun mulai kurasakan. Entah kenapa, aku merasakan dari dekat arah belakang kami, tepat di area pohon, terdengar seperti ada seseorang yang sedang berjalan. Kami bertiga pun refleks melirik satu sama lain. Karena ketika aku lihat, sepertinya teman-temanku pun merasakan apa yang kurasakan. Suara langkah kaki itu pun terdengar semakin jelas. Seperti perlahan mendekat ke arah kursi yang sedang kami duduki. Sampai langkah itu pun berhenti. Berhenti tepat di belakang kami. Penasaran, kami pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang secara bersamaan. Dan ketika kami berbalik, ternyata itu salah satu penjaga kampus yang sedang berkeliling. Dia sempat menanyakan sedang apa kami di sini, kenapa belum pulang, dan menyuruh kami untuk segera pulang, karena kampus akan segera ditutup. Setelah itu, kami pun langsung bergegas menuju parkiran untuk mengambil motor dan segera pulang. Namun, ketika aku akan memakai helm, apaan nih? Di pundakku, aku melihat banyak sekali helai-helai rambut. Aku pun menarik rambut itu. Rambut yang panjang. Tidak hanya sehelai, tapi banyak. Aku sedikit panik. Takutnya rambutku rontok. Namun ketika kulihat lagi, sepertinya ini bukan rambutku. Karena warnanya pun berbeda. Rambut ini seperti agak berwarna putih. Bulu kuduku mulai merinding saat itu. Temanku sempat bertanya ada apa, karena aku masih terdiam di atas motor. Namun, karena tidak mau membahasnya, akhirnya aku pun tidak menjawab apa-apa. Aku langsung memakai helm dan menancap gas motorku. Sepanjang perjalanan menuju rumahku, aku masih bertanya-tanya, rambut siapa tadi? Karena jika itu rambut temanku pun rasanya tidak mungkin. Sesampainya di rumah, kulihat masih ada helai rambut yang menempel di bajuku ini. Aku pun langsung mengganti baju dan bergegas tidur. Kegiatan di kampus tadi membuat mataku sedikit berat dan mengantuk. Aku pun merebahkan badanku ke tempat tidur. Mencoba untuk terlelap karena badanku lemas sekali. Ketika aku hampir saja terlelap,
Aku mengangkat kepalaku. Ketika aku intip pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarku ini, terbuka sendirinya. Aku sedikit bangkit. Cuma angin. Aku pun kembali berbaring. Dan tiba-tiba aku terdiam sesaat. Rasanya jika angin tidak akan mungkin kan seperti ini. Pintu ini seperti dimainkan oleh seseorang. Aku pun mengintip dan astaga! Sekelebat hitam tiba-tiba saja keluar dari pintu kamar mandi kamarku, disertai dengan bau yang menyengat. Ini kan bau bawang. Dan sekelebat itu melayang dengan cepat dan berhenti di sebelahku. Kini sangat pekat tercium dari sebelahku. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Keringat dinginku mulai mengucur. Jantungku berdetak kencang. Dan tiba-tiba saja astaga! Ketika aku melihat arah sebelah tempat tidurku, ya Tuhan, berdiri sosok seorang wanita tua dengan wajah yang sangat hitam, memakai pakaian hitam, dan bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai. Rambutnya sangat panjang, berwarna putih. Aku hanya bisa melihat sosok itu terdiam dan tak bisa bergerak. Sosok wanita tua itu pun tiba-tiba saja berbisik dengan bahasa Sunda. Sosok itu berkata apa yang aku inginkan. Sontak dadaku sakit, nafasku sesak. Aku pun mencoba untuk berkata sesuatu sambil terbata-bata. Mungkin ini sosok yang ada di pohon beringin tadi. Mungkin ini yang mengikutiku. Aku mencoba meminta maaf pada sosok itu. Sampai tak lama dari itu, seketika sosok itu pun menghilang. Aku pun bisa kembali bernafas. Aku langsung mengambil air dan mencuci mukaku. Ini bukan sekedar mimpi. Ini benar-benar nyata terlihat olehku. Setelah cukup tenang, aku pun langsung menghubungi teman-temanku. Dan aku menceritakan apa yang kualami. Aku benar-benar introspeksi. Apa yang terjadi padaku bukanlah tanpa sebab. Mungkin ini semua terjadi karena aku sudah mengusik mereka. Dan setelah kejadian itu, sekarang aku lebih menjaga omongan dan juga sikap ketika berada di wilayah orang lain. Atau mungkin lebih tepatnya
wilayah makhluk lain.